Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan desain interior gedung siaran radio Cirebon TV menggunakan software Blender. Dapat mengetahui selebihnya, kita dapat lihat di latar belakang. Latar belakang. Pemodelan atau modeling adalah proses membentuk suatu benda-benda atau objek dan mendesain objek tersebut sehingga terlihat seperti hidup. Mulai konsep dan proses desain, keseluruhan objek bisa diperlihatkan secara 3 dimensi, sehingga banyak yang menyebut hasil sebagai pemodelan 3 dimensi atau 3D modeling. Adapun pendapat menurut para ahli mengenai berikut ini. Menurut Bandura, modeling merupakan model yang mahir dan memiliki kompetensi yang ingin ditiru. Mulai mereka perilaku dan cara berpikir yang diungkapkan. Model yang kompeten mentransmisikan pengetahuan dan pengantar pengamat keterampilan serta strategi yang efektif untuk mengolah tuntutan lingkungan. Yang kedua, menurut Kamalasari, Wahyuni, dan Karsih, modeling merupakan belajar melalui observasi dengan menambahkan atau mengurangi tingkah laku yang teramati, menganalisis berbagai pengamatan sekaligus, dan melibatkan proses kognitif. Untuk mengamati topik mengenai 3D modeling memang sangat menarik, karena modeling dapat dipelajari dan menarik perhatian, serta dapat mampu menyampaikan suatu desain yang baik. Penulis akan membuat sebuah desain modeling atau pemodelan yang sudah disampaikan pada paragraf pertama. Dan topik ini penting untuk dibahas, karena di area teknologi yang semakin maju, maka semakin banyak inovasi atau ide terbaru yang akan diluncurkan, salah satunya yaitu 3D modeling. Nah, 3D modeling ini sudah ada sejak awal 1960-an dan sudah banyak perkembangan perubahan yang membuat 3D modeling bisa seperti sekarang. Untuk penulis membuat 3D modeling ini supaya memudahkan melihat desain interior di radar Cirebon TV. Menurut penelitian dari jurnal yang saya ambil, dari jurnal Lintas Jurnal yang berjudul Desain Interior Rumah Tinggal Penyandang Cacat, dapat diungkapkan penyebab dari permasalahan ini, yaitu bagaimana membuat desain rumah ideal yang dapat ditinggali penyandang cacat dengan mandiri. Maka diperlukan sebuah panduan rumah cacat sehingga penyandang cacat memerlukan kesetaraan hak dan kesetaraan dengan pemenuhan kebutuhan primer individu, yaitu hunian atau rumah tinggal. Lanjut, dapat memperoleh pengetahuan dan penemuan baru, dapat membuktikan atau menguji kebenaran dalam pengetahuan yang sudah ada, dapat mengembangkan sebuah pengetahuan. Penelitian ini dapat bertujuan untuk menggali suatu hal permasalahan yang sedang diteliti, dapat menguji suatu topik dan permasalahan yang dimana dapat memperkuat teori dan pandangan tertentu atau juga bisa menolak hasil atau pandangan. Oke, rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana cara merancang interior gedung menggunakan aplikasi Blender. Dan yang kedua, bagaimana membuat suasana interior gedung umum yang mampu memberikan kebebasan beraktivitas dan menanggalkan kesan formal, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung untuk datang ke gedung tersebut. Pertanyaan penelitian. Yang pertama, kenapa desain interior dibuat? Yang kedua, bagaimana tahapan pembuatan perancangan desain interior di gedung tersebut? Apakah ada kendala dalam pembuatan perancangan desain interior tersebut? Next,
Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang didapatkan dari perkuliahan. Yang kedua, sebagai langkah awal yang diharapkan dapat berguna untuk membangun karir di masa depan, selain itu juga memberikan pengalaman. Yang ketiga, mendapatkan pengalaman langsung kegiatan produksi program acara televisi. Lanjut, ini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritis. Yang pertama, dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan di bidang konsentrasi multimedia dan dapat menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan mengenai cara desain interior pada gedung di lingkungan perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, sebagai pemahaman tentang desain bagi mahasiswa yang diterapkan dalam perusahaan yang berfokus pada industri kreatif multimedia. Yang ketiga, sebagai media yang dapat digunakan sebagai sumber referensi atau bahan bacaan di perpustakaan. Dan yang kedua, manfaat secara praktis. Dapat menambahkan wawasan dan pengalaman langsung tentang cara meningkatkan kemampuan dalam pengetahuan desain interior. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat untuk mengembangkan kemampuan. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, dapat memberikan informasi tentang peningkatan pengetahuan produksi pada perusahaan yang terkait dalam bidang. Next, batasan penelitian. Batasan pengertian desain. Nah, secara umum, desain adalah suatu rancangan atau perancangan yang dilakukan sebelum seseorang melakukan pembuatan suatu objek, sistem, struktur, dan juga komponen. Adapun pengertian desain menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Soekarno dan Lanawati Basuki. Menurut Soekarno dan Lanawati Basuki, pengertian desain adalah suatu pola rancangan yang menjadi dasar dari pembuatan suatu benda. Misalnya, sebuah busana. Nah, yang kedua ini ada Dudi Wiancoko. Menurut Dudi, desain adalah segala hal yang berkaitan dengan konsep pembuatan, project planning, analisis data, cost calculation, drawing, rendering, photoping, test rendering, dan juga frame testing. Nah, desain memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Nih, yang pertama itu sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga lebih memahami bentuk gambar, bidang, susunan, ruang, komposisi, konfigurasi, volue, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai wabah untuk memaparkan tampilan objek-objek tertentu kepada masyarakat melalui suatu gambaran atau keadaan. Yang ketiga, sebagai sarana desainer untuk menyampaikan ide atau karya ciptaannya. Yang keempat, atau yang terakhir, ini sebagai alat bantu dalam proses menciptakan suatu objek tertentu. Nah, di sini saya menggunakan spesifikasi laptop yang saya gunakan ini. Yang pertama itu Windows-nya OS. Speknya itu ada yang 32 atau 64 bit, Vista, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kegunaannya ini fungsi sistem operasi untuk pengolahan komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer serta semua perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua ada prosesor. Ini gambarannya, ini gambar prosesornya. Spek yang saya pakai ini ada AMD A129 Kegunaannya ini adalah secara singkat dapat diartikan sebagai otak komputer. Proses pada umumnya sering disebut juga dengan CPU. Central Processing Unit adalah suatu chip yang berupa IC yang mengontrol keseluruhan sistem
komputer khususnya dapat menjalankan instruksi, pengolah dan digunakan sebagai pusat ataupun otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas input dan output. Yang ketiga ini ada RAM. Ini adalah gambar RAM-nya. Speknya saya pakai itu 8 GB. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses alam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Yang keempat, ada SSD, ini gambarnya. Spek yang saya pakai ini 120 GB. SSD singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk adalah perangkat penyimpan data atau informasi. Yang kelima ini ada HD. Ini gambar HDD-nya. Menggunakan 1 tera. Hard disk drive atau HDD adalah perangkat penyimpan data elektronik yang menggunakan sistem magnetis untuk menyimpan dan mengambil data digital. Yang terakhir ada VGA, ini gambar VGA-nya. Terus speknya itu ada 3 GB. VGA kepanjangan dari Video Graphics Accelerator, berfungsi pengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, Graphic Processing Unit, dan membutuhkan memori. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Yang pertama tuh, yang pasti kita akan menentukan judul. Habis judul itu, baru pengumpulan data. Habis pengumpulan data ini, ada data primer dan data sekunder. Yang di sini nih, saya mau ngambil data sekunder dulu, kayak nyari data-data di internet. Habis itu baru ke data primer. Misalnya kalau kurang informasinya dari internet ke sini, data primernya, terus ke observasi, habis observasi itu wawancara, habis wawancara penyusunan, baru mendapatkan hasil, dan baru bisa dapat saran dan kesimpulannya. Dan terakhir, ini ada jadwal penelitiannya. Yang pertama ini mengidentifikasi masalah itu di bulan Agustus 2021, mencari keterkaitan material penelitian Agustus 2021, mengidentifikasi kesenjangan masalah itu di bulan September, merumuskan tujuan penelitian di bulan September juga, merumuskan pertanyaan penelitian itu di bulan September, mengumpulkan data atau fakta atau literatur review di bulan Oktober, November, Desember 2021, Januari 2022, dan Februari 2022. Ini yang keenam ini penyusunan instrumen penelitian atau processing data di bulan Desember 2021. Melakukan eksperimen itu di bulan Desember juga 2021. 8. Melakukan uji itu di bulan Desember 2021. Yang ke-9 menganalisis hasil eksperimen dan ujinya itu di bulan Januari 2022. Menarik kesimpulannya itu di Februari 2022. Dan terakhir ini penyusunan laporan penelitian ke dalam format skripsi itu di bulan Januari 2022 sampai Februari 2022. Nah, terakhir ini daftar pustaka. Yang tadi saya jelaskan ini adalah sumber-sumber yang saya cari. Ada linknya di sini semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.